Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channelnya Anak Rantau Malaysia. Pada kesempatan hari ini Jumat berkah ya sahabat. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan konten hari ini, mari kita sedikit sharing-sharing lah. Anggap aja konten saya ini tempat kita edukasi, berbagi demi kesejahteraan hubungan antara orang-orang Indonesia dan Malaysia, terutama para netizennya sahabatku semuanya ya. Banyak komentar masuk yang sangat sulit untuk saya jawab tentunya ya, sebab saya ini kan posisinya kerja di Malaysia. Komentar daripada netizen Malaysia yang berkomentar, kenapa para netizen di Indonesia sering memburuk-burukkan tentang Malaysia seperti itu ya. Seringkali dapat komentar seperti itu, tapi memang belum pernah saya jawab, sebab sulit saya untuk menjawabnya. Nanti kita akan putar suatu video dari seorang YouTuber juga daripada Indonesia, yang beliau ini kalau tidak silap berkawin atau kerja di Malaysia ya. Beliau pun ada satu komentar ataupun beberapa komentar daripada netizen Malaysia juga tentang komentar yang sama lah tentunya, kenapa netizen Indonesia sering memburukan tentang Malaysia. Jangan disikap dulu biar kita tidak gagal paham, tonton dulu videonya sampai habis, baru bolehlah kasih pendapat ataupun kasih komentar ya, benar atau tidak tentang apa yang nanti kita ulas ataupun kita bahas buat sahabatku semuanya ya. Assalamualaikum, hai semua. Saya mau curhat sedikit ya. Kadang-kadang saya merasa malu kalau ada komentar seperti ini dari orang Malaysia tentunya. Maaf, tapi kenapa ada segelintir netizen Indonesia suka bikin konten memburukan Malaysia? Why? Sejujurnya ini bukan kali pertama pertanyaan seperti ini saya baca di akun saya berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Mudah termakan hoax. Mungkin pandangan Aka ini bahwasanya netizen Indonesia itu sering melihat di media sosial ataupun konten-konten yang sering membandingkan antara Indonesia dan Malaysia ya. Ketika seseorang membuat konten, misalkan saya ini kan di Malaysia, terus saya membuat konten tentang kemajuan Malaysia ataupun infrastruktur dari segi jalan. Wow, Malaysia ini maju, jalannya bagus, begini-begini, dan saya membandingkan dengan negara saya di Indonesia, tapi jalannya buruk. Malaysia maju tapi Indonesia tidak. Misalkan hospital Malaysia layannya bagus seperti ini, tapi di Indonesia buruk. Nah, itu mungkin akan menjadi punca daripada netizen Indonesia sering menyerang netizen Malaysia juga ya. Tentunya buat netizen Malaysia juga, kalau netizen Malaysia tidak menanggapi, mungkin tidak akan berlarutan dan berkepanjangan saling gaduh, adu argumen dan lain sebagainya. Ini pendapat saya. Tetapi pada dasarnya sebetulnya mereka ini hanya gaduh di media sosial ya sahabat. Kalau mereka bertemu langsung mungkin pun tidak akan begitu. Lain pasti jalan ceritanya, saya berani yakin. Mungkin karena mereka saling hanya bertemu di sosial media, jadi mereka sanggup untuk meluahkan apa yang ingin mereka luahkan ya. Tetapi kalau untuk di dunia nyata, saya yakin mereka tidak begitu. Yuk kita lanjut lagi. Oke, yang kedua, mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Sama saja ya orang Indonesia dengan netizen Malaysia ini. Ketika mereka komentar di suatu video ataupun sosial media, kalau kita sering membaca komentar-komentar daripada netizen Indonesia dan Malaysia, mereka sama saja. Mereka akan saling mengungkit dan mengutarakan apa yang memang selalu mereka komentarkan. Percayalah, dan kalau bagi orang yang sering membaca komentar, yang mereka bahas cuma itu aja, itu terus, dan itu saya pun sampai hafal lah ayat-ayat apa yang mereka bahas ya. Pasti itu terus dan itu, dan tidak ada kesudahan, sebab mereka memang saling cari kebenaran. Lanjut.
Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam karena memang bukan ranah saya mengenai hal tersebut. Padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, negara tukang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan oke, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Oke, yang ketiga yaitu belum dewasa. Yang nomor 3 ini belum dewasa, kemungkinan besar gitu ya. Karena untuk orang-orang yang sudah dewasa dan mempunyai pendidikan ataupun wawasan yang luas, tentunya mereka akan berpikir 1000 kali apa yang akan mereka sampaikan. Sebab apa yang mereka sampaikan yaitu tadi seperti yang saya bilang, itulah cerminan diri kita. Dan kita jika berkomentar yang tidak baik, sama juga kita akan mempermalukan diri kita sendiri di hadapan publik ya. Bukan malah menunjukkan, inilah kehebatan saya mampu menunjukkan komentar yang bagus dan lain sebagainya. Tidak, kalau saya menilai itu adalah suatu jati diri dia sendiri yang kurang wawasan dan kurang pengetahuan. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Anda gimana? Lanjut. Saya kira orang dewasa ini terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Oke, yang keempat yaitu kita ini seperti adik dan kakak. Walaupun saya tidak punya adik dan kakak, tapi saya sering menyaksikan kakak beradik yang bertengkar bahkan sampai menghina satu sama lain. Namun jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka saling menyayangi. Begitupun dengan Indonesia dan Malaysia. Kita ini selalu bertengkar, walaupun kebanyakan hal ini terjadi di dunia maya saja. Karena harus saya akui, bukan cuma netizen Indonesia saja, tapi netizen Malaysia pun ada juga yang suka memburukan Indonesia. Ini betul-betul pengalaman saya ya. Selanjutnya yaitu belum pernah datang ke Malaysia. Ya, salah satunya itu belum pernah datang ke Malaysia. Ataupun orang Malaysia belum pernah datang ke Indonesia. Sebab kalau kita sudah pernah datang dan kita merasai keramahan serta diterima dengan baik, dihormati, saling menyayangi, tentunya pola pikir kita pasti akan berubah. Oh, ternyata di dunia nyata seperti ini. Kita sama-sama ramah, saling menyapa, saling bercerita, tukar pengalaman dan sebagainya. Dan itu pastinya akan merubah pola pikir kita terhadap netizen yang lain. Oke, lanjut. Why do I say this? Because I am falling in love with Malaysia when the first time I came to Malaysia actually in 2016. Suasananya. Oke, yang terakhir, tidak punya teman orang Malaysia. Nah, ini saya setuju. Tidak punya teman orang Malaysia ataupun orang Malaysia tidak punya teman orang Indonesia. Seperti apa yang kita rasakan kalau kita mempunyai teman. Seperti saya tinggal di Malaysia ini kan ramai teman saya daripada orang Malaysia sendiri. Ketika ada netizen Malaysia yang mengatakan Indonesia dengan Malaysia itu sering bergaduh di sosial media, ya ini tadi jawabannya, karena tidak mempunyai teman, tidak merasakan gimana jalinan persahabatan antara orang Indonesia dan Malaysia itu seperti apa, dan belum pernah merasakan saling menyayangi teman kita yang daripada lain negara. Belum pernah kita saling bergurau, bercanda, ngeteh bareng, makan bareng, kerja bareng, dan lain sebagainya. Ini terkadang menjadi puncak antara netizen Indonesia dan Malaysia, kurangnya akrab dan saling menghujat. Itu kalau pandangan saya. Kalau pandangan Anda gimana? Lanjut. Ini jadi salah satu poin penting karena kalau kita mempunyai teman, kita akan menghargai mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka. Termasuk menghargai, menghormati, menyayangi dari mana mereka berasal.
tega sakitnya, tidak tega ketika matinya. Itulah antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin kalau tidak terjadi apa-apa ya begini, saling hujat, saling memaki. Tapi ketika salah satu di antara keduanya ini terjadi apa-apa, pasti yang pertama kali menghulurkan bantuan itu Indonesia ataupun Malaysia. Ada pertanyaan daripada salah seorang netizen, Mas Bejo berapa lama di Malaysia sih? Kok sepertinya macam tahu aja Mas Bejo tentang Malaysia. Sebetulnya gini ya sahabat, saya itu di Malaysia barulah seumur jagung, baru saja, belum lama. Tetapi kalau untuk mengetahui dan memahami kan tidak memerlukan waktu yang harus beratus tahun ya. Jujur, saya di Malaysia itu sekitar hampir 20 tahun ya. Saya menginjakkan tanah ke Malaysia itu dulu dari 2004 hingga ke sekarang ya. Kalau dihitung dari awal saya masuk Malaysia, mungkin hanya 10%-10%-nya saja lah yang saya ketahui tentang Malaysia. Sebab saya ini kan kerja di Malaysia, bukan menggali pengetahuan ataupun mencari sejarah atau gimana tentang Malaysia. Tidak, saya kerja dan apa yang saya omongkan itu ini hanya berdasarkan keseharian saya di Malaysia, yang bersahabat dengan orang-orang Malaysia, yang selalu bertemu dengan orang-orang Malaysia, dan selalu menikmati suasana Malaysia gitu loh. Jadi bukan masalah sok tahu atau tidak. Kalau ada kekurangan apa yang saya sampaikan, silahkan atau monggo disampaikan di komentar yang baik-baik supaya kita mampu menerima, tidak menimbulkan emosi dan sebagainya. Oke, gitu aja. Hari Jumat jangan lupa bagi laki-laki sholat Jumat ya untuk yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.